Vita, Yasinta. Oke, di sini kali ini kita akan mengangkat topik mengenai drama perkuliahan yang nggak masuk akal. Kita mulai dari mahasiswa, dosen, apalagi ya, orang yang nggak masuk akal lah buat dipikirin. Ini kan kayak matematika ya, jadi kayak itu angkanya itu terlalu banyak buat di otak, makanya kita refresh dulu biar makin fresh gitu ya. Ngomong mengenai dunia perkuliahan, hal apa sih yang kalian alami saat perkuliahan pertama kali? Apa sih yang kalian hadapi saat dewan kali ini? Coba mulai dari kita dulu. Kita silakan. di sini akan sharing sedikit dewan kuliah. Kebetulan pas dewan itu kita daring ya, karena ada aksi demonstrasi, jadi kuliahnya online. Dan apa tadi pertanyaannya? Jadi ini, menurutmu itu kalau hal daring itu masuk akal nggak sih? Sebenarnya masuk akal sih, tapi nggak masuk akalnya tuh kan kita sudah menantikan dewan banget kuliah ya, hari pertama jadi mahasiswa, sebuah ospek dan lain hal gitu. Jadi karena online terus rasanya euforianya kurang gitu. Dan juga kalau online tuh kita tuh Zoom atau Meet gitu ya, tapi off cam, jadi kita bisa tidur gitu. Itu hal yang berarti kamu kalau daring itu tidur ya kak? Nggak dengerin gitu? Atau sambil makan gitu? iya, sambil makan, sambil tidur. Aku tinggal kamar mandi gitu, pokoknya disambi sama kegiatan lain. Oh, berarti kayak nggak bisa fokus aja daring gitu? Iya. Nggak bisa ya, harus ada aktivitas yang lain kayak gitu ya? Karena kan udah di kos ya, di kos sendiri, terus suasana itu bikin ngantuk dan bosenin gitu. Jadi sambil beraktivitas biar tetap ngikutin Zoom dengan baik. Oh, begitu guys. Jadi kalau kita itu versinya tuh harus disambi biar nggak kosong gitu. Iya, ya, betul. kayak gitu. Coba kalau Yasinta bagaimana? Kita kan Dewan ya yang Iya, dewan. Gimana? Dewan kuliah kan daring ya. Jadi ya kurang ya itu euforianya kurang gitu Iya. kan. Kita udah semangat ya besok kuliah, semangat gitu kan, ternyata daring gitu, kayak dipatahkan gitulah ya. Ya sudah, kita mengikuti daring selama 1 minggu kan waktu itu. Perasaanmu gimana pas kalau daring? Kita kan juga dulu kan angkatan corona ya guys. Covid. Iya, covid. Jadi Sama kan? Covid sama iya, Iya. sama kan. Jadi kayak vibes-nya itu apakah beda atau sama menurutmu? Beda. Bedanya bagian mananya? Kalau waktu covid kan kita dikasih tugas, kita ngerjain gitu. Iya. Kalau kuliah kan itu kita mendengarkan materi gitu, jadi ada ngantuk-ngantuknya lah ya. Oke. Ada lagi ini waktu materi aljabar ya, aku tidur guys. Ya ampun, jangan dicontoh ya guys, dia tidur. Biasanya dengerin tapi aku tidur gitulah ya, seperti itu. Itu tidak pantas dicontoh. ya nggak boleh dicontoh ya, harus dengerin. Disambi boleh, kamar mandi ya kali 2 jam pelajaran kita nggak kamar mandi kan ya, nggak mungkin kan ya. Oke. Ngomong-ngomong mengenai kuliah nih, ini kan di Jogja ya, ini dari Temanggung dan aku dari Boyolali dan dia dari Kebumen. Hai Kebumen. Hai warga Kebumen dan hai warga Temanggung, kenalin kita ya. Iya. Menurut kalian itu ada culture shocknya nggak di Jogja? Selama di Jogja inilah, menurut kalian gimana? Boleh siapa dulu ini? Silahkan. Di Jogjanya apa di UIN-nya? Dua-duanya boleh, di Jogja dan di UIN-nya. Di Jogjanya tuh ya kayak, kan aku di desa ya, bukan yang desa pelosok banget, bukan ya. Kalau kita hidup di kota tuh jarangnya rame gitu, jadi kayak kaget biasanya yang sepi, adem, terus damai gitu. Terus di sini kayak semuanya tuh buru-buru gitu loh. Sangat sibuk ya, karena Jogja sibuk. ini. Jogja itu sibuk banget ya. Apalagi kalau pagi tuh ya, jam 5 aja udah ada yang marah-marah sama aku sebel banget gitu. Waktu TM guys. Ya ampun, jam 5 marah-marah guys. Iya, marah-marah. Astagfirullah. Padahal itu sepi Kapan? itu waktu TM kan kita cerita nih ya, kan kita nggak boleh bawa motor tau. Oh iya, Waktu itu aku bawa motor, terus di belok itu loh, arah putar arah balik. Aku Oh, iya. pelan-pelan itu dari belakang yang laksonin gitu. gitu kan, Mbak hati-hati, intinya perhatikan keselamatan. Padahal aku udah mesen, udah hati-hati. Ngapain sih Pak, jalanan juga masih lebar gitu kan. Oh iya, Ngapain coba marah-marah itu. Oh tidak. gitu. Hari pertama, Bikin mood. iya, Bad hari mood pertama masuk, malah ada kejadian itu. Ya Iya. ini masih bad Ini. mood ini selama hari-harinya.
Oke. Terus kalau di kuliah ya, di Di kuliah kuliah. kan kita bingung ya, tapi masih ada yang ini. Kan kita dari backgroundnya beda-beda ya, benar sih. Udah agak bisa menerima, tapi cuma culture shock aja. Ternyata bukan banyak, ada yang di luar kampus itu apa sih, Jan? Oh, Itu, guys. iya. Seperti itu. Jadi culture-nya tuh nggak semuanya UIN itu Masya UIN. Allah guys, Masya Allah banget kok, nggak, masih ada aja yang Astagfirullahaladzim. Jadi ya kita ambil isi positifnya, jangan dibawa ke diri kita. Oke, lanjut, kita silahkan. Oke, kalau saya sendiri karena dari Kebumen ya, banyak sebenarnya culture shocknya di Jogja, tapi lebih banyak ke makanan dan lingkungannya. Kalau di makanannya, saya tipikal yang suka asin sama pedas. Sedangkan di Jogja itu manis dan saya nggak bisa menerima itu. Sampai hari ini saya belum bisa menerima itu. Jadi saya lebih sukanya masak sendiri, atau kalau misalkan beli, saya milih beli itu makanan yang bisa saya makan. Bakso, mie ayam, ayam geprek, udah itu doang. Sisanya kayak makanan warteg itu, sebenarnya kalau warteg di Jogja murah ya, tapi karena emang dasarnya manis, jadi saya nggak bisa makan. Berarti itu ya, pilih-pilih makanan. Iya. Jadi mending beli sendiri. Maksudnya masak sendiri gitu ya. Oh, jadi lebih suka masak guys. Iya. Ini kita orang yang suka masak dan independen woman banget. Independen banget guys. Masya Allah, tabarakallah. Dan Lanjut. itu saya makanan sama juga itu rame gitu ya. Terbukti pas saya nyari kos itu saya nggak mau yang lewatin pertigaan depan sini, Payakumbuh. Itu ramenya minta ampun. Ya, macet di situ. Iya. Itu macet banget. Saya tuh nggak berani lewat situ gitu. Jadi saya nyari kosnya dari UIN tuh ke arah sana, selatan. Iya. Ya, selatan. Selatan. Jadi biar nggak rame dan saya bisa adaptasi sama Jogja gitu. Karena Jogja itu kan crowded ya, banyak transportasinya banyak juga kendaraan pribadi, kayaknya tingkatnya sangat tinggi ya. Jadi harus milih lingkungan yang setidaknya saya bisa nyaman, saya bisa jadi lebih baik lagi di sini gitu. Jadi kosnya di sana rada jauh dari sini. Kalau di UIN sendiri culture shocknya nggak terlalu culture shock, karena sebelumnya juga saya di SMA yang Islam dan itu nggak terlalu Islam juga sih, kayak yang di sama kayak Sinta tadi jelasin, tidak ya Islam ya dalam konteks Islam, cuman ya adalah ada arti di balik kata Islam itu gitu. Culture shocknya lebih ke yaitu banyak di sini cowoknya perokok. Nah, itu saya tidak terbiasa dengan lingkungan yang perokok aktif. Jadi saya berusaha untuk menghindari para lelaki yang merokok gitu. Apalagi ini kayak prodi kita kan umum ya, enggak yang berbasis syariah atau Islam gitu. Jadi ya kayak bebas lah, intinya kayak lebih ya udah Banyak bebas lah, ya, ya, banyak yang sembunyi merokok. Iya, sembunyi. Gitu sih. Itu Kak. Jadi itu untuk pandangannya culture shocknya dari Yasinta dan kita. Nah, terus kalau semisal pandangan kalian tuh bagaimana menemukan teman-teman dengan karakter yang berbeda-beda? Nah, itu cara memposisikan diri versi kalian tuh kayak gimana? Kan kita kan di lingkungan kuliah kan banyak banget kan, kayak semacam teman-teman dengan karakter yang berbeda, kita harus meladeni atau bertemu dengan mereka itu kan kita harus apa sih bahasanya? Mengerti, Memahami, mengerti. Nah, itu versi kalian tuh bagaimana caranya? Oke, kalau dari saya sendiri, karena ini juga bukan pertama kalinya bertemu dengan teman baru ya. Kita dari TK, SD, SMP, SMA juga udah pernah. Dan kalau di kuliahan emang lebih luas gitu, karena dari prodi ini gitu, fakultas ini lebih luas lingkupnya. Dan yang jelas sih sebelum kita masuk ke kuliahan, kita harus prepare dulu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam rupa dan wataknya, supaya kita nggak kaget dan kita nggak rasa kayak ih kok dia orangnya gini ya, kok dia orangnya ternyata jahat di belakang atau cuma baik sementara gitu. Jadi kita harus nyiapin diri kita dulu, kita harus yakinin diri kita bahwa manusia-manusia yang akan kita temui itu beraneka ragam, dan mau nggak mau kita harus bisa menghormati dan ya menerima mereka gitu. Kalau dari saya sendiri, kalau apa tadi
memposisikan diri. Iya. Itu kalau saya cari tahu dulu orangnya tuh gimana. Saya ajak ngobrol dari obrolan singkat. Backgroundnya gitu ya. Dari obrolan basa-basi dia tipe orangnya gimana. Tipe orang yang langsung kasih respon kah, atau yang cuma dengerin doang, atau sekedar basa-basi semata. Dari situ bisa kelihatan, dan bagaimana interaksi dia ketika mungkin dia harus maju ke depan, dia harus memimpin teman-temannya. Dan dari situ kan kita bisa menelaah satu persatu karakter seseorang. Kamu kalau misal kayak ngobrol gitu harus ada kayak feedback gitu nggak? Atau aku hanya dengerin gitu? Sebenarnya sih saya tipikal orang yang suka ada feedbacknya. Jadi harus ya, kalau misalnya ngomong-ngomong doang kan kayak kita ngomong sama Iya, tembok ngomong, gitu, iya, sama dinding ngomong gitu kayak kan. ngomong sendiri gitu Iya, ya. gitu. Jadi saya harus suka yang ada feedbacknya. Kayak, Oh ya. oh iya kak, oh gitu. Jadi saya udah responnya kayak gitu, karena apa ya, krisisnya di Indonesia tuh gitu ya. Kadang kita udah excited cerita nih, responnya tuh di luar dugaan gitu, dan saya tuh nggak suka. Dan saya kebetulan pecinta Korea ya, saya suka drakor gitu. Nah, orang-orang Korea itu baik ke anak-anak atau ke orang dewasa pun mereka selalu ngasih feedback yang sama. Kayak misal cerita didengerin, dikasih respon yang baik, supaya kita tuh merasa ada dan dihargai gitu. Oke, jadi versi kita tuh emang harus mencari backgroundnya terlebih dahulu guys. Jadi dia tuh siapa, dia tuh Iya. anaknya gimana gitu. Sebelum bicara itu harus tahu dulu Iya, karakternya tuh kayak betul. gimana, biar nggak salah langkah. Betul. Mantap. Jadi ini untuk tipsnya ya guys. Kalau misal teman-teman ada yang bingung nih, gimana sih cara menghadapi karakter yang bermacam-macam ini? Aku pusing ini. Otak aku tuh banyak banget. Udah tugas, udah memahami karakter orang Iya. lain gitu kan. Harus RPS-an Iya, juga. Iya, bener banget. Nah, ini salah satu tipsnya. Iya, pokoknya Bisa harus dicontoh guys. Iya, kita harus meyakinkan diri kita dulu nih, gitu. Benar. Sebelum ketemu orang lain. Keren, mantap. Selanjutnya pendapatnya ya Sinta. Nah itu gimana menurutmu, versimu tuh kayak gimana? Tadi Apa itu tadi? masih tanya. Memahami karakter Memahami, orang. iya. Memahami karakter orang Sebagai ya. versimu. Sama cara memposisikan diri itu dalam berteman tuh bagaimana? Kalau memahami orang, kita kan kadang bertemu tidak disengaja gitu ya. Iya. Cara memahaminya kita basic aja dulu, kayak apa ya, basa-basi dulu. Oh, basa-basi Iya. dulu. Terus habis misalnya ketemu pertama, kita kayak basa-basi dulu apa gitu. Terus kan kita udah selesai ketemu, terus di rumah apa di kos apa di mana gitu, terus kayak oh ternyata dia itu orangnya kayak gini gitu. Jadi habis itu kita jadi tahu kalau ketemu orang itu lagi kita harus gimana. Oh iya. Gitu. Cara memposisikannya ya kita harus apa ya? Pertama ya harus baik dulu ya, ramah ke semuanya gitu kan. Ramah semua guys. Terus ya kalau kita udah tahu oh ternyata orangnya kayak gini, kita harus pasti apa ya? Menyamakan. Apa ya? Memposisikan Iya, ya, memposisikan. kita harus kalau sama yang A harus gimana, harus sama yang B harus gimana, jadi nggak sama gitu, beda ya, tergantung orangnya kayak gimana. Jadi kayak ada porsinya masing-masing gitu ya. Iya, benar. Berarti kayak kalau sama si A itu kerjanya kayak gini, kita harus juga menyesuaikan Iya, gitu ya. menyesuaikan. Jadi intinya kayak kita harus pintar basa-basi guys. Jadi harus pintar-pintar cari topik biar nggak Iya mati. betul, karena basa-basi itu penting. Apalagi kalau kita kayak anak-anak introvert gitu Iya, ya. benar. Itu harus kayak berbanyak topik biar Iya. nggak mati. Betul. Yang awalnya nggak suka harus dicoba ya. Nah, Iya, benar. Harus Ini suka. tipsnya juga bagus banget. Karena obrolan receh atau obrolan gak penting itu penting. Nah, Iya, benar banget. catat ini ya guys, catat baik-baik. Oke, kita masuk sesi drama tugas teman dan kelompok. Yang pertama, ceritain dong pengalaman paling absurd waktu kerja kelompok. Paling absurd, paling ya, Konyol. Iya, paling konyol waktu kerja kelompok. Oke, Apa ya? dimulai dari Yasinta dulu coba. Kayaknya yang konyol banget gitu jarang deh kelompoknya ini dalam kayak belajar kan, bukan kelompok yang acara-acara gitu kan. Iya, belajar ya, belajar. Kalau belajar sih sejauh ini jarang banget yang konyol-konyol, kita kayak ya udah tugas dibagi tugasnya udah ngerjain gitu. Berarti kayak fokus gitu Iya, ya. Fokus fokus. tujuannya tuh ngapain? Nggak ada yang absurd gitu guys. Jadi Iya, ya bener. kita tuh mahasiswa yang benar-benar fokus. Kayak tujuannya tuh harus fokus gitu. Nggak ada kenyalan-kenyalan hahaha gitu, nggak ada guys. Jadi ya maklum ya. Apalagi ini
MTK guys, MTK. Nggak bisa Sekali lagi Masya Allah, MTK. tabarakallah. Oke, ini dari versi Yasinta. Kalau versi kita tuh gimana? Ada pengalaman absurd gak selama kerja kelompok? Kerja kelompok sejauh ini nggak ada ya, tapi kelompokan online mungkin ya, itu yang versi baru, bukan konyol. Karena di SMA belum pernah kelompokan tuh online gitu, bahkan lebih enak online ternyata dibandingkan kita ketemu langsung. Nggak banyak drama ya. Iya, karena banyak drama dan kita langsung to the point gitu. Kalau konyol belum ada. Oke, berarti konyol belum ada, lebih ke kaget aja kok online gitu ya, bisa online gitu ya ternyata ya kelompokannya. Karena dulunya tuh kalau SMA itu kebanyakan ya offline, kita Iya, bahas betul. duduk bareng, cara bareng gitu, nggak online gitu. Lanjut, ini kan kelompokan ya. Kalian itu tipe orang yang ngerjain semua tugas itu biar cepet kelar, atau belajar buat bagi tanggung jawab? Jadi kayak si A tanggung jawabnya ngerjain ini, atau kamu semua yang ngerjain biar kelar. Karena kalau nunggu yang lain itu kayak lama gitu. Nah itu tipe kalian tuh yang kayak gimana saat kerja kelompok? Bisa mulai dari kita dulu coba. Kalau saya tipe yang bagi apa? Bagi tugas. Bagi tugas buat tanggung jawab. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah ada, yang udah pernah saya alamin. Kalau misalkan ngerjain sendiri tuh rasanya capek gitu, rasanya saya doang yang bisa gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kita harus bisa membantu orang lain juga untuk bertumbuh. Karena kan kasihan ya momen-momen belajar kelompok ini kan nggak terulang 2 kali ya, besok terulangnya di versi nyata di ranah pekerjaan. Jadi mau nggak mau mereka yang malas buat kelompokan, mereka juga harus mau gitu, karena kalau nggak takutnya mereka keteteran dan nggak bisa gitu buat masuk di ranah pekerjaan. Jadi mending yang bagi tugas buat tanggung jawab. Berarti kamu lebih tipe orang yang bagi tugas ya, biar sama Iya, rata dan biar betul. tahu semua materinya Betul. gitu ya. Hanya nggak kamu aja yang nyerap materinya. Jadi karena biar ringan gitu. biar ringan juga. Kan ini kan juga tugas kelompok ya. Jadi juga kerjain bareng-bareng, bukan Iya, hanya betul. satu orang. Betul. Kalau hanya yang numpang itu mending cut aja deh. Iya betul. Gitu aja gitu. Cut aja. Kelas. Kelas Gusti. Oke, lanjut. Kalau dari Yasinta tuh bagaimana pendapatmu? Kurang lebih sih sama ya. Kalau kerja kelompok kayak kita ini dibagi tugasnya apa gitu, terus bagian ini kamu, bagian ini kamu, bagian ini kamu gitu. Kalau mau ngerjain satu sendiri gitu boleh sih buat diri kita sendiri. Buat yang misalnya kayak kurangnya apa yang dari mereka gitu boleh, tapi lebih ringan kan kalau dibagi-bagi gitu. Kayak Iya, benar. ya udah kita gilirannya cuma segini, ya udah kita mempelajari segini aja gitu, biar kelompok itu bisa ini loh, apa ya namanya, saling menguasai gitu. Oh iya, melengkapi gitu ya. Gak hanya satu orang yang menguasai ya, nggak balance kan. Apalagi kalau presentasi guys, kita harus balance semua biar nggak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Terus ada semuanya harus bisa gitu loh. Betul. Paling nggak satu materi itu dikuasai, yang lain bisa jadi pelengkap gitu. Itu namanya yang kelompokan. Iya benar, kelompokan. Lanjut. Pernah nggak sih guys kalian merasa kayak capek, tapi bukan karena tugasnya, tapi karena teman kelompoknya? Kayak di fase dan di titik aku capek banget sama kelompok ini gitu, tapi bukan karena tugasnya yang berat, sebenarnya tugasnya itu mudah, tapi karena mungkin ada salah satu teman kelompok itu yang nggak excited atau nggak mau ngerjain gitu lah. Itu salah satu contohnya. Menurut kalian tuh gimana? Coba mulai dari Yasinta. Oh ya, aku dari ini kelompok yang kurang ya. Iya, itu menurut yang rasa apa ya? Kamu pernah rasa capek? Masa capek enggak ya? Kalau yang capek banget sih aku enggak ya, cuman kayak mereka tuh mau ngerjain, mau selama ini ya pengalamanku, mereka ngerjain mau, cuman kayak kurang 100% gitu loh. Oh iya. Jadi mereka tuh nyerahinnya masih asli, enggak sih, belum diedit, belum di sunting dulu gitu, belum dipilih-pilih dulu gitu. Jadi mereka ngumpulinnya di grup itu kayak langsung gitu, Orisinil ya? Ya asli gitu. Masih Jadi asli. buat yang penanggung jawab yang ngedit apa yang buat ngumpulin itu kita harus ngedit lagi dari mereka gitu. Harusnya kan mereka udah nyerahinnya udah jadi gitu. Jadi kita tinggal nyusunnya aja. Iya, Udah gitu, nggak ngedit punya mereka gitu. Berarti sama aja kayak kerja 2 kali gitu ya kitanya. Gitu. Jadi versi Yasinta tuh seperti itu guys. Kalau misalkan dalam itu ya harus yang apa ya, bener gitu.
segala pembagiannya, jangan mintanya kita ngasihnya cuma setengah, enggak yang full gitu loh. Iya. Kita, kalau mau kerja kelompok ya kita harus tuntasin, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh 50%, harus 100% gitu, totalitas lah intinya. Itu untuk versi Yasinta. Kalau dari versi kita bagaimana? Kalau yang capek karena kelompoknya belum ya, sejauh ini belum, alhamdulillahnya belum merasa capek dengan kelompoknya, karena sejauh ini ya meskipun mungkin kita belum satu suara, belum sinkron banget, tapi alhamdulillahnya nggak capek sama orang-orang di kelompoknya gitu. Oke, jadi versi kita belum merasakan gitu guys. Jangan sampai Jangan sampai merasakan itu, Jangan, karena itu cukup. kan bahasa yang nggak enak banget. betul. Oke, ini mungkin udah selesai penutupan ya guys. Oke, mungkin dari kita atau Yasinta ada quotes gitu, quotes yang bisa menguatkan hati teman-teman Di para mahasiswa. Iya, biar tetap semangat dalam menuntut ilmu atau gimana gitu. Coba dari kita, ada quotes. Apa ya, kalau dari saya sendiri sebagai seorang maba ya, dan ya mungkin ini pesannya untuk semua aja, selesaikan apa yang kamu mulai. Mau kamu mulainya dengan terpaksa atau karena apapun itu, coba cari satu alasan buat kamu bertahan. Terus di era sekarang yang udah makin kesana kesini dunianya, jangan lupa sama Tuhan gitu, karena Masya Allah. sejauh apapun kita melangkah, jangan lupa pulang kepada Tuhan gitu. Insya Allah, tabarakallah. Keren banget. Oh, sama satu lagi, Apa? kalau hari ini kamu nggak bisa jadi hebat, cukup jadi taat dan bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih dari saya. Oke, quotes yang sangat menyentuh hati, jiwa dan raga saya. Bulu hati saya tersentil Sukma sedikit saya. ya guys. Oke, Sukma. Ya, Sukma. Saya Sukma. Apaan ya terus jiwa ya. Oke. Lanjut ke Yasinta. Gimana quotesnya? Apa ya? Ini buat ini ya, buat maba ya, maba dan seterusnya ya, yang udah di atas juga kakak-kakaknya. Kita kan udah masuk ke dunia perkuliahan ini nggak mudah ya, jadi kalau udah masuk ya lanjutin sampai akhir, jangan putus di tengah-tengah gitu. Ingat yang udah perjuangin kita segimana mereka berjuang buat kita bisa masuk ke dunia perkuliahan ini. Semangat terus buat kalian. Udah sih gitu aja. Oke, sekian podcast dari kami. Saya Sukma. Saya Gita. Saya Yasinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.